Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para guru, para sejawat sekalian, para senior. Saya mencoba membawakan mengenai bagaimana nilai diagnostik dari interferon gamma rilis asai atau sering kita singkat menjadi IGRA pada infeksi TB laten. Mungkin sebelumnya Dr. Bahti, pembicara sebelumnya sudah menyampaikan apa itu TB laten dan bagaimana epidemiologinya di seluruh dunia. Tapi kita tahu bahwa diperkirakan 2-3 juta orang terinfeksi TB laten di seluruh dunia. Jadi kalau hitung-hitungan kurang lebih 1 di antara 3 orang itu memiliki TB laten. Dan yang kita takutkan bahwa 5 dari 10% orang-orang dengan infeksi TB laten ini akan menjadi TB aktif. Sehingga penting sekali untuk kita dapat mengetahui secara dini orang-orang yang terinfeksi TB laten ini. Kemudian kalau kita lihat TB aktif saja seringkali sulit untuk didiagnosis. Untuk diisolasi itu mungkin hanya 60% kasus yang kita berhasil isolasi. Nah, infeksi TB laten ini tidak bisa dikultur. Dan kesulitan selanjutnya adalah tidak ada gold standard atau baku emas untuk TB laten ini. Sampai sekarang ada 2 metode yang direkomendasikan oleh WHO untuk mendiagnosis infeksi TB laten. Yang pertama adalah tuberculin skin test, yang kedua adalah pemeriksaan IGRA atau interferon gamma rilis assay yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. WHO pada tahun 2020 sudah mengeluarkan guidelines mengenai infeksi TB laten ini. Kemudian Indonesia, Kemkes juga sudah mengeluarkan buku petunjuknya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa populasi yang harus kita lebih aware atau kita lebih perhatikan untuk diidentifikasi atau di screening untuk infeksi TB-nya. Misalnya orang dengan HIV/AIDS, orang yang dengan kontak TB dan sebagainya. Kemudian harus kita cek apa mereka TB aktif atau tidak. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda TB aktif, kita harus memeriksakan untuk infeksi TB laten. Pemeriksaan TB laten tidak perlu IGRA, tidak harus IGRA. Jadi tuberculin skin test ini masih bisa digunakan. Kemudian dilanjutkan terapi dan sebagainya kalau dibutuhkan. Nah, ini adalah rekomendasi WHO untuk pemeriksaan infeksi TB laten. Yang pertama bahwa tuberculin skin test atau TST dan IGRA itu dua-duanya dapat dipergunakan untuk diagnosis infeksi TB laten. Jadi tergantung ketersediaannya atau affordability-nya. Jadi mana-mana yang kita mampu laksanakan itu boleh dilaksanakan baik TST maupun IGRA. Nah, kemudian orang dengan HIV yang positif dengan LTBI atau dengan pemeriksaan untuk infeksi TB laten ini akan lebih mendapatkan manfaat dengan terapi pencegahan. Nah, kemudian untuk anak di bawah 5 tahun atau orang yang dengan infeksi HIV itu tidak perlu sebetulnya dites TST atau IGRA gitu ya untuk menentukan infeksi TB latennya. Nah, kemudian ini mungkin Dr. Bahti sudah menjelaskan, jadi bahwa seseorang yang terpapar TB ini bisa tidak terinfeksi, tapi dia bisa terinfeksi. Kemudian kalau orang yang terinfeksi ini tergantung respon imunnya. Kalau respon imunnya baik, dia akan terlokalisir infeksinya. Sementara kalau yang respon imunnya lemah, dia akan menjadi TB aktif gitu ya. Kemudian orang-orang yang ini yang dengan respon imun yang kuat nantinya bisa
hilang infeksi TB-nya, tetapi kalau infeksi TB-nya terlokalisir, dia menjadi TB laten. Dan yang kita takut itu nanti TB laten ini satu hari bisa terreaktivasi menjadi TB aktif. Kemudian kalau dari tadi kita menyebut-nyebut interferon gamma gitu ya, karena interferon gamma release assay adalah pemeriksaan sebetulnya memeriksa interferon gamma. Di mana sih letak interferon gamma pada infeksi TB? Jadi kalau kita lihat seseorang terpapar TB pada saluran pernafasannya pada paru, Mycobacterium ini akan ditangkap dulu oleh sel namanya sel dendritik. Kemudian sel dendritik ini akan dibawa ke lymph node, di lymph node akan dipaparkan ke sel T, menstimulir sel T. Sel T ini nanti yang akan mengeluarkan interferon gamma. Jadi disitulah kita bisa mendapatkan, bisa mendeteksi interferon gamma pada orang-orang yang terpapar TB. Nah, kemudian tentang TST. TST ini adalah tool diagnostik yang sudah cukup tua, ditemukan oleh Pak Koch pada tahun 1890, kemudian distandarisasi 1976. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya tuberculin skin test ini memiliki antigen-antigen yang saling tumpang tindih antara infeksi TB, Mycobacterium TB, kemudian atau vaksinasi BCG, atau juga dikarenakan infeksi TB yang bukan infeksi Mycobacterium yang bukan TB gitu ya. Ini memiliki kurang lebih 200 protein, sehingga kalau kita melihat hasil tes tuberkulin positif itu bisa disebabkan dari TB, disebabkan pernah BCG, vaksinasi BCG, atau infeksi Mycobacterium lain selain TB. Nah, sehingga kalau kita lihat tuberculin skin test ini banyak dipengaruhi berbagai hal, misalnya faktor umur, faktor gizi dan imunologis, kemudian paparan dari vaksinasi BCG, kemudian kalau orangnya imunosupresi dan sebagainya. Dapat menyebabkan false negatif pada orang-orang yang imunokompromis, misalnya orang HIV atau malnutrisi, atau infeksinya baru saja terjadi 8-10 minggu, atau umur muda, misalnya umur anak kurang dari 6 bulan, atau kesalahan teknis dari melakukan tuberculin skin testnya. Sementara false positif atau positif palsu pada TST adalah disebabkan vaksinasi BCG atau disebabkan infeksi Mycobacterium yang non tuberkulus atau pembacaannya yang tidak tepat, pembacaan TST. Sehingga kalau kita lihat ini adalah masalah-masalah terkait TST, yang satu kesulitan membaca, bisa terjadi variasi antar pembaca gitu ya. Kemudian false positif karena yang bukan Mycobacterium TB, bisa disebabkan BCG atau Mycobacterium lain gitu ya. Kemudian ada boosting effect, kemudian ada impact dari vaksinasi BCG ya. Nah, kemudian kita lanjut ke IGRA, interferon gamma release assay. Nah, ini sebetulnya prinsipnya kita melihat tadi efek dari sel T yang sudah disensitisasi oleh antigen Mycobacterium TB yang sangat spesifik. Jadi yang dipaparkan pada sel T, pada IGRA itu bukan seluruh protein dari Mycobacterium TB, tetapi hanya S6 dan CFP10 yang merupakan antigen yang spesifik di Mycobacterium TB gitu ya. Sehingga tidak, kalau kita nanti baca hasil dari IGRA ini tidak terpengaruh oleh kebanyakan Mycobacterium selain TB maupun BCG. Tetapi memang tidak sempurna IGRA ini masih bisa cross reaksi dengan beberapa Mycobacterium lain seperti Mycobacterium bovis. Nah, ini ya, jadi sampai saat ini WHO sudah mengakui ada 5 merek gitu ya, 5 merek dari IGRA yang beredar di seluruh dunia.
Misalnya ini Beijing One Tai, Quantiferon yang banyak digunakan di Indonesia itu Quantiferon dan T-Spot gitu ya. Kemudian ada Chiarix, ada TBF. Ini Chiarix ini merupakan seperti rapid testnya untuk IGRA. Nah, kemudian ini prinsip pemeriksaan dari TST dan IGRA ya. Kalau di tuberkulin skin test kita memasukkan tadi ya antigen tuberkulin ke dalam kulit gitu ya, ke bawah kulit, kemudian nanti dendritic cell akan mengaktifasi sel T mengeluarkan berbagai proinflamasi, sitokin proinflamasi termasuk interferon gamma. Sementara proses ini juga diikuti pada pemeriksaan IGRA. Jadi kita ambil darah, kita ambil sel, terutama sel limfositnya, kemudian kita paparkan dengan antigen spesifik untuk TB tadi ya, misalnya S16. Nah, kemudian sel T ini akan mengeluarkan berbagai sitokin termasuk interferon gamma yang akan nantinya kita periksa gitu ya. Jadi ini kurang lebih caranya mengerjakan IGRA. Kita ambil darah dulu, kemudian pada yang T-spot ini kita ambil hanya peripheral blood mononuklear cell, kita ambil sel yang berinti satu dari darah kita gitu ya. Kemudian kita paparkan ke ke antigen TB. Ini adalah bagaimana cara pemeriksaan IGRA. Jadi kita ambil darah dulu, pada yang T-spot ini kita ambil khususnya sel mononuklear, sel yang berinti satu ya, misalnya limfosit dari darah tepi, kemudian nanti kita paparkan ke antigen yang spesifik untuk TB tadi misalnya S16 ya. Kemudian kita inkubasi semalam, baru besoknya nanti kita lihat titik-titik yang terjadi, nanti kita lihat ya. Sementara yang metode lain kita tambahkan darah dengan antigen TB spesifik, kita inkubasi semalam, baru besoknya kita periksa berapa kadar IGRA yang dihasilkan oleh sel-sel ini. Jadi kalau kita lihat begini, IGRA hasilnya nggak bisa cepat, minimal 1 hari kita baru bisa dapatkan hasil pemeriksaan IGRA. Pada T-spot hasilnya seperti ini. Jadi ada kontrolnya, kemudian kontrol negatif dan kontrol positif, kemudian ini yang dipaparkan dengan S16 dan CFT10. Nanti kita hitung, jadi lab itu nanti menghitung bintik-bintik ini. Gitu ya. Hasilnya, nah ini kalau ini yang dengan ELISA tadi ya. Yang ELISA nanti kita hitung kadar ELISA-nya. Nah, hasilnya bisa positif, bisa negatif, bisa borderline, jadi hasil antara positif dan negatif, atau invalid. Kalau dengan metode yang satu lagi dengan Quantiferon ini hasilnya positif, negatif, atau indeterminate. Nah, hasil indeterminate atau invalid ini sangat tidak menyenangkan untuk orang yang diperiksa maupun laboratorium karena kita harus mengulang. Jadi kalau laboratorium kita punya batas hanya boleh 5% di laboratorium itu hasil indeterminate ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih performa dari tes-tes ini gitu ya. Kita bandingkan yang IGRA, Quantiferon dan T-spot dengan tuberkulin skin test. Kalau kita lihat sensitivitasnya yang paling tinggi adalah T-spot. Kenapa paling tinggi? Karena di T-spot ini kita kumpulkan betul-betul sel yang berinti satu sel limfosit itu ya. Jadi yang T-spot ini paling tinggi sensitivitasnya. Tetapi kalau kita lihat spesifitasnya, akan kita lihat bahwa yang pertama ya, yang tuberkulin skin test akan sangat berbeda orang yang pernah divaksinasi BCG dan tidak pernah divaksinasi BCG. Yang pernah divaksinasi BCG spesifisitasnya sangat rendah. Tapi kalau orang yang tidak pernah divaksinasi BCG itu spesifisitasnya akan tinggi. Hampir sama tingginya dengan IGRA gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa menginterpretasi nanti hasil pemeriksaan baik Quantiferon atau IGRA dengan tuberkulin skin test dengan melihat latar belakang vaksinasi BCG-nya. Nah, interpretasi dari IGRA hasil positif yang pertama pernah terinfeksi Mycobacterium TB. Kemudian tetapi IGRA itu tidak bisa membedakan apakah infeksi ini baru atau infeksi lama gitu ya.
Dan tetap ada masalah dengan IGRA, ada false positif dengan Mycobacterium kansasi, Mycobacterium sulgai, dan Mycobacterium marinum gitu ya. Tidak sebanyak di TST, tetapi masih bisa cross reaksi dengan Mycobacterium lain selain TB. Hasil negatif, satu, memang tidak pernah terpapar atau terinfeksi TB. Yang kedua, false negatif, misalnya baru saja paparan dari TB-nya. Jadi kalau kurang dari 8 minggu itu hasil akan negatif. Atau orangnya supresi imun, tadi misalnya HIV ya dengan CD4 yang rendah, atau orang yang malnutrisi gitu ya. Kemudian hasil indeterminate, satu bisa kesalahan penanganan, kesalahan teknis pemeriksaan, atau memang ada masalah dengan imun sistem orang tersebut, misalnya ada antibodi heterofilik atau dalam terapi kortikosteroid dan lain-lain. Kemudian jadi ini keuntungan dari IGRA, satu lebih spesifik gitu ya, tidak terpengaruh dengan BCG. Yang kedua, pasiennya hanya sekali datang gitu ya. Kalau di tuberculin skin test terpaksa harus 2 kali datang, 48-72 jam berikutnya untuk membaca hasil gitu ya. Kemudian tidak ada bias karena pembaca, karena semua dibaca dengan alat gitu ya. Kemudian harus dilakukan di laboratorium yang sudah terkontrol gitu ya. Jadi memang ada standarisasi, ada pemantapan mutu untuk pemeriksaan IGRA. Tidak ada boosting effect kalau kita periksa berulang-ulang gitu ya. Kemudian kalau kerugian dari IGRA, satu, mahal. Kenapa mahal? Karena membutuhkan alat yang lebih complicated. Kemudian diambil darah cukup banyak, 4 cc. Kalau di tuberculin skin test kita nggak ambil darah. Kemudian kerugian lain adalah tadi, kita nggak bisa dapat hasil cepat. Biasanya 41 hari baru kita bisa dapatkan hasil. Kemudian ada masalah dengan pengambilan sampel, masalah dengan teknis karena ini pemeriksaan yang cukup complicated. Kemudian kita juga belum banyak data populasi tertentu, misalnya orang dengan imunokompromis, kemudian dengan penyakit hematologi, dengan orang-orang diabetes dan lain-lain. Tetapi pada saat ini sebetulnya Dr. Bhati dan tim sedang melakukan pemeriksaan besar tentang IGRA ini pada berbagai populasi. Mudah-mudahan kita bisa cepat mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian bagaimana sensitivitas TST dan IGRA pada anak-anak? Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk TST sensitivitasnya 67%, T-spot 67%. Pada quantiferon ya, IGRA yang ELISA tadi 57%. Artinya apa? Pada anak nilai diagnostik TST dan IGRA itu hampir sama, sehingga WHO juga merekomendasikan boleh mana-mana yang bisa dilaksanakan, bisa TST ataupun IGRA untuk anak ya. Kemudian pada orang HIV kalau kita lihat sensitivitasnya, yang ini quantiferon, yang sebelahnya T-spot, kita lihat juga hampir sama ya sensitivitasnya. Kurang lebih 60-70%, T-spot lebih baik sedikit. Sementara ini spesifisitasnya cukup baik, spesifitas kedua IGRA ini pada orang-orang yang terinfeksi HIV. Nah, ini kenapa ya kok dari tadi yang dibahas hanya quantiferon dan T-spot gitu ya, sementara yang sudah diakui WHO kan 5, tetapi yang 3 lain itu baru diproduksi, sehingga belum banyak reference yang bisa kita gali tentang pemeriksaan IGRA lain. Nah, kemudian bagaimana untuk TB laten gitu ya? Untuk TB laten sayangnya reference yang beredar yang kita bisa baca kebanyakan dari negara maju ya, dari negara sudah maju. Dari negara berkembang kita belum banyak dapat referensinya. Jadi kalau kita lihat dari Jerman, dari Belanda, dari Italia, dari Denmark. Kalau kita bandingkan quantiferon dan T-spot, dua-duanya memiliki akurasi yang cukup baik gitu ya, kurang lebih hampir sama. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, infeksi TB laten itu masih merupakan masalah global
dan seringkali tersembunyi gitu ya karena tidak ada gejala, kemudian diagnosisnya juga masih sulit. Penting sekali kita untuk memiliki diagnosis yang dapat dipercaya untuk dapat mengidentifikasi infeksi TB laten ini. Kemudian kalau kita lihat IGRA memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan yang spesifitasnya juga lebih tinggi daripada tuberculin skin test, terutama kalau kita kaitkan dengan riwayat vaksinasi BCG. Tetapi sayangnya IGRA masih cukup mahal gitu ya, karena membutuhkan infrastruktur laboratorium yang canggih gitu ya, kemudian juga memang pemeriksaannya rumit, sehingga sampai saat ini pemeriksaan IGRA masih cukup mahal gitu ya. Dan yang terakhir harus kita sadari, IGRA ini juga bukan pemeriksaan yang sempurna, masih memiliki keterbatasan yang harus disadari kita sebagai klinisi yang nanti akan menginterpretasi hasilnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih.